Judul pelajaran hari Rabu tanggal 3 April ini berbicara tentang kasih menemukan jalan. Ini adalah bagian dari subjudul dari judul besar di video-video yang sebelumnya. Baik, Adam dan Hawa telah berdosa, dan Allah telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus meninggalkan taman rumah mereka. Mulai sekarang, kerja keras dan penderitaan akan menjadi nasib mereka. Apakah mereka harus menderita dan akhirnya mati tanpa harapan? Apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Nah, ini dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin ada di dalam penjelasan ini, saudara-saudara. Pada saat itulah Allah memberikan janji yang tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Oh, ternyata ya, ada janji di Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Sambil memandang langsung kepada iblis, si ular, dia berkata. Nah, jadi Allah memandang langsung kepada iblis atau si ular. Sebenarnya bukan ular, saudara, tapi iblis yang menyamar, ya, memasuk ke dalam ular, ya. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Perempuan siapa itu, saudara? Adalah perempuan Hawa tadi. Lalu antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunan siapa? Yaitu keturunan daripada Hawa dan keturunan daripada ular. Ya. Bagaimana dia punya konflik selanjutnya? Dia katakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu sebabnya, ya, sampai hari ini orang, saudara kita ini, ya, kalau melihat ular, ya, jadi lebih cenderung untuk melenyapkannya atau mengusirnya, ya. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti pada saat itu apa artinya, ya, waktu Allah mengeluarkan firman ini, janji ini atau perjanjian ini, ya, mereka dikatakan komentar ini tidak sepenuhnya mereka mengerti pada saat itu, ya. Tetapi mereka tahu bahwa mereka dapat berharap kembali. Mereka dapat berharap kembali kemana, saudara? Kembali ke dalam rumah di mana mereka ditempatkan sebelumnya, ya. Dengan cara tertentu melalui keturunan perempuan itu, ya, karena memang waktu itu mereka diusir keluar dari Eden, saudara-saudaraku, ya. Pada akhirnya ada janji sesudahnya di Kejadian pasal 3 ayat 15 ini bahwa, ya, keturunan daripada perempuan itu, ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular, atau keturunan daripada ular itu. Penebusan mereka akan datang, ya. Jadi ternyata keturunan perempuan itu ada janji di sini bahwa penebusan mereka akan datang. Jadi akibat daripada pekerjaan mereka tadi, ya, pilihan-pilihan yang salah tadi, ternyata Allah memberikan sebuah pengharapan, ya, bahwa ada penebusan, ya. Penebusan mereka akan datang. Keturunan perempuan itu tentu saja, ya, adalah Yesus Kristus, saudara-saudaraku, ya, lah yang punya kesanggupan untuk meremukkan kepala ular itu, saudara-saudara, yaitu iblis tadi, Lucifer tadi. Galatia pasal 3 ayat 16. Kayu salib, iblis meremukkan tumitnya, ya. Ya, kita lihat bagaimana iblis melakukannya itu pada Yesus sampai Yesus disalibkan. Tetapi kemenangan Yesus adalah jaminan bagi kita bahwa suatu hari nanti kepala ular akan diremukkan dan pintu penderitaan dan kematian yang dibuka oleh Adam dan Hawa tadi, ya, yang Allah ingin tutup untuk selamanya, itu penderitaan itu, tapi sudah dibuka oleh Adam. Ada satu harapan, satu hari nanti itu akan ditutup kembali, yaitu tentunya orang sudah tahu bersama bahwa kematian Yesus di kayu salib, ya, memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa penderitaan akibat dosa, sakit, bahkan sampai kepada kematian, ya, ketika Yesus datang kali yang kedua, ya, itu semuanya akan dilenyapkan dan sudah tidak ada lagi penderitaan itu. Itu adalah bagian dari pengharapan kita. Mari kita baca dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 9, Galatia 3 ayat 13, dan 2 Korintus 5 ayat 21. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang besarnya pengorbanan Kristus di salib? Ya. Kita dengarkan komentar ini, saudara-saudara. Pernahkah Anda bertanya-tanya
Apakah Allah benar-benar mengasihi Anda? Ya, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tadi. Apa yang terjadi ya? Allah adalah Allah yang mengasihi. Kenapa membiarkan penderitaan itu? Ya, ada bagian dari orang yang orang lihat mungkin tidak bersalah, tetapi di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah tertentu, mereka adalah bagian dari yang terimbas. Ya. Jadi sekali lagi, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Allah benar-benar mengasihi Anda? Jawabannya, lihatlah salib. Apa ini maksudnya, saudara? Lihatlah mahkota duri. Lihatlah paku-paku di tangan dan di kakinya. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa ketika pikiran itu muncul di dalam benak kita, maka marilah kita memandang salib. Ada apa di salib? Yaitu ada Yesus. Ada mahkota duri di kepalanya. Ada paku di tangan dan di kakinya. Artinya apa, saudara? Penderitaan kita hari ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Dengan setiap tetesan darah yang ditumpahkan Yesus di Golgota, Tuhan berkata, "Aku mengasihimu. Aku tidak ingin berada di surga tanpamu." Ya, Anda telah berdosa. Anda telah menjual diri Anda ke dalam tangan musuh. Ya, di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi aku, kata Yesus, aku telah membayar tebusan untuk mendapatkanmu kembali. Lihat, ini sebuah pernyataan bahwa Yesus juga tidak menginginkan untuk berada di surga tanpa manusia itu, ya, tanpa sahabat-sahabatnya. Kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Itu sebabnya di nas lain bilang kepada murid-muridnya, dia berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba." Ya, kenapa demikian, saudara? Karena ketika kita ini dianggap hamba, maka kita begitu segan kepada Tuhan. Ya, tetapi dia bilang apa? "Aku menyebut kamu sahabat." Itu sebabnya Yesus itu adalah sahabat yang sangat terbaik dan sempurna dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita di atas dunia ini. Yesuslah yang terbaik dari semuanya dan yang sempurna. Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi, apakah Anda dikasihi ketika Anda melihat salib. Kitab suci berbicara tentang Yesus yang datang ke dunia ini. Yesus yang mengalami sakit hati, kekecewaan, dan rasa sakit yang sama dengan seluruh umat manusia. Kitab suci menyatakan seorang pribadi Kristus yang menghadapi pencobaan yang sama dengan yang kita hadapi. Seorang pribadi, yaitu pribadi Kristus yang menang atas pemerintah dan penguasa-penguasa neraka, baik dalam kehidupannya maupun melalui kematiannya di salib. Semuanya untuk saya dan saudara, semuanya untuk kita, semuanya untuk pribadi-pribadi. Pikirkanlah tentang hal ini. Yesus, Dia yang menciptakan alam semesta. Lihat Yohanes pasal 1 ayat 3. Turun dari surga dan tidak hanya datang ke dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, tetapi juga menderita di dalamnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa kita alami. Lihat juga Yesaya pasal 53 ayat 1-5. Dan Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita, masing-masing kita. Sungguh alasan yang kuat untuk berharap. Jadi kita semua berharap, ya, tentunya tidak hanya duduk sebagai seorang yang menunggu harapan itu datang, melainkan orang yang bekerja untuk memberitakan sahabatmu, Yesus, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus itu. Kepada saudara-saudara kita yang sudah mengenal Yesus, ya, untuk bersahabat lebih setia lagi. Tentunya apa yang Yesus teladani di atas dunia ini, itu juga yang orang harus teladani di dalam kehidupan bersosial.